Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Renjang satu semuanya. Selamat pagi dan juga selamat berjumpa kembali tentunya dengan Radio 1 FM dalam program khusus yaitu Satu Hu dalam Pendidikan. Melalui 107,8 Radio 1 FM, informasi sehat, cerdas, bermedia. Radio 1 FM Kembet Urang Balarea. Senang sekali tentunya kita bisa berjumpa kembali ya pada kesempatan ini, bisa memfasilitasi juga dunia pendidikan yang sudah beberapa bulan ini adik-adik kita yang bersekolah tentunya masih belum bisa bertatap muka ya karena wabah COVID-19. Kali ini tentunya Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat akan menyampaikan program luringnya melalui Radio 1 FM Bandung Barat. Siaran ini juga dapat disaksikan atau disimak di live streaming http /radionet 1hu dan juga atau di YouTube channelnya 1hu Channel ya. Dan juga buat adik-adik yang tertinggal untuk mendengarkan langsung siaran ini, nanti bisa membuka YouTube channel di 1hu Channel dan mencari pelajaran yang belum disimak oleh adik-adik ya. Dan juga tentunya semoga di kesempatan pagi hari ini kabar semuanya yang 1hu, begitupun kabar adik-adik kita yang berada di SMK Negeri 1 Cisarua dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Dan juga di pagi hari ini tentunya akan kita menyimak pelajaran bahasa Sunda ya Bu ya. Kejuruan. Humas ya. Oke, Humas ya yang akan disampaikan oleh Ibu Tina dengan Bapak Asep ya. Oke, dan juga tentunya buat adik-adik di rumah ya, dan juga buat Renjang satu semuanya juga yang menyimak Radio 1 FM-nya, mari kita dengarkan pelajaran yang akan disampaikan atau luring yang akan disampaikan oleh Ibu dan Bapak guru terhormat. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ibu. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah rencang 1hu. Hatur nuhun oge ka Akang nutos masihan kesempatan kanggo ngadugikeun materi pelajaran dinten ayeuna. Perkawis pelajaran nu bade didugikeun dinten ayeuna humas dan keprotokolan. Masih di sarengan di Nagalura 107,8 FM Radio 1hu Radiona Kameumeut Balarea dipancarkeun ti Jalan Kolonel Masturi 361. Insya Allah 2 jam kapayun bakal disarangan ku sim kuring. Ibu Tina tiasa oge dipanggil Tehmer, biasa dipanggil Tehmer. Sareng abdi direncangan ku Pak Asep anu kasep pisan. Alhamdulillah. Guru favorit murang kali ya Kang. Aduh favorit pisan. Sabar pisan jalmina. Dina acara BDR online bersama SMKN 1 Cisarua. Acarana namina pangitan 1hu dalam pendidikan tadinya Kang ya. Mugia rencangan 1 sadayana utamina siswa-siswi SMK 1 Cisarua di mana we ayana tiasa nyimak ieu acara. Harapan Ibu sareng Bapak mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, tur salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Amin. Nanging hapunten kanggo pihak Radio 1hu kanggo salajengna panginten pengantar materi pelajaran bade didugikeun nganggo bahasa nasional bahasa Indonesia Kang ya. Margi aya hal-hal nu memang sesah pami didugikeun nganggo bahasa Sunda gitu. Rencang 1hu oge tiasa nyimak ngupingkeun materi ayeuna nanti. Mohon saliantina mengirim pertanyaan nih ya. Mohon. Di mana live streamingnya tadi Pak Asep? Di live streamingnya di /radio.net/1hu. Satunya tuh hu bahasa ejaan Sunda yang kepungkur gitu. Seperti itu. Aya deui anu bade didugikan Pak Asep kanggo streamingna sadayana gitu? Iya, pada kesempatan kali ini di BDR online SMK Negeri 1 Cisarua ini sebuah kesempatan yang luar biasa dan sangat membanggakan kami bisa hadir di sini. Tentu ini tidak bisa terlaksana itu tanpa bantuan dari pihak kepala sekolah kita, Ibu ya, Paule Sulaiman, dan juga mungkin pihak apalagi Radio 1hu dan kemungkinan itu bukan kemungkinan ya, ketua komite kita Bu. Kebetulan adalah Pak Haji Dadang. Hatur nuhun kepada Haji Dadang atas kesempatannya kita bisa mengisi pembelajaran online ini sebagai bentuk, kalau dalam
kamus manajemen itu kita diferensiasi Ibu ya. Dan pelajaran gitu kan biasanya kita belajar di classroom, WA, IG Live. Nah, yang sekarang lagi hot-hot ini kan kita di rumah terus ya, Pak Asep. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya solusi daring online melalui podcast ini ada nuansa baru ya buat anak-anak. Jadi anak-anak bangkit lagi semangat belajarnya. Semangatnya gitu. Jadi jangan hanya mengerjakan tugas dari lewat aplikasi yang saat ini lagi populer, tapi juga lewat podcast seperti ini biar mungkin mereka rindu suara kita dengar, Bu. Ya sepertinya gitu ya Pak Asep ya. Kalau di kelas kan kita merdu sekali suaranya. Jadi anak-anak luar biasa. Iya, mudah-mudahan pertemuan dengan podcast ini bisa menghapus kerinduan mereka. Ya kan kalau pakai aplikasi kan kadang cuma sekedar tulisan chat dan sebagainya. Kalau ini kan ini kan suara kita langsung bisa mengena di hati mereka gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Semangat ya anak-anakku. Jadi, sekali lagi pantengin ya sebenarnya Bu ya. Podcast ini kurang lebih selama 2 jam ke depan. 2 jam ke depan, betul. Bagi khususnya anak-anak OTKP, ini Bapak khusus meminta kalian untuk mendengarkan kami secara baik live streaming ataupun lewat radio di HP-nya. Ini karena bisa dibilang ini pertama kali jurusan kita tampil nih. Makanya di sesi acara ini saya ingin memberikan sebuah nama acara nih. Apa tuh namanya tuh? OTKP Mejeng. Jadi OTKP Mejeng, singkatan atau apa itu Pak Asep? Pengennya singkatan Mi, cuman dari semalam itu nggak kepikiran apa itu. Nggak kepikiran, nggak apa-apa ya. Mejeng itu sudah eksis gitu ya. Nama lainnya eksis. Oke. Apa tuh OTKP Mejeng tuh? Jadi OTKP Mejeng ini adalah acara di podcast ini di mana kita akan membahas dunia tentang keapean, tentang administrasi perkantoran secara luas. Jadi tidak hanya kita membahas tentang materi-materi yang nanti kita akan disampaikan oleh Utina, tapi juga berkaitan tentang kebutuhan di dunia kerja. Wow. Nah, gitu. Jadi kondisi dunia kerja yang saling berkaitan dengan pembelajaran saat ini. Soalnya kadang-kala anak itu ya, ini manfaatnya apa sih nanti gitu ketika kita belajar ini gitu. Betul. Terus skill yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu dunia kerja, apakah memang ada links and match dan lain sebagainya gitu, terutama dalam hal mungkin saja bisa diterapkan di dunia kehidupan sehari-hari mereka. Iya, nah itu juga Pak Asep ya, yang materi yang akan kita sampaikan hari ini kaitannya dengan pelajaran humas. Kita hari ini mengangkat tema peluang karir di bidang kehumasan. Luar biasa itu. Peluang karir di bidang kehumasan. Betul sekali tadi kata Pak Asep. Jadi jangan terlalu berpatokan, oh nanti saya begitu lulus harus kerja di bidang humas. Tapi justru di sini anak-anakku sekalian dituntut untuk lebih kreatif. Bagaimana menciptakan satu peluang karir atau peluang pekerjaan di bidang kehumasan. Betul begitu Pak Asep? Betul. Baik. Terutama mungkin nanti si anak tuh minimal bisa punya bekal kemampuan komunikasi yang baik mungkin ya. Nah itu dia kuncinya memang kemampuan berkomunikasi. Ya. Ada lagi Pak Asep untuk tentang OTKP Mejeng ini? Nah OTKP Mejeng ini juga dibawakan dengan observan Bu. Observan? Apa tuh observan? Saya taunya observasi. Observasi. Saya taunya observasi. Observan apa ini? Observan itu obrolan serius tapi santai Bu. Serius tapi santai. Kayak kita hari ini ya. Kita hari ini. Kita serius gitu. Tapi santai. Kita pembawaannya santai aja gitu. Okay. Ya biar anak-anak juga dengerinnya juga tidak terlalu bahasanya teknis banget gitu. Nggak tegang juga gitu. Paling ada hal yang bisa mereka ambil pelajaran dari acara kita kali ini gitu. Baik Pak Asep. Anak-anakku yang rencang sahatuhu, siswa-siswi SMKN 1 Cisarua KBB yang sangat kami banggakan. Pagi ini seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita akan
sharing, ngobrol-ngobrol sersan ya Pak Asep ya mengenai peluang karir di bidang kehumasan. Tapi kalau mendengar kata karir, jangan dulu beranggapan yang wah gitu. Saya akan menjadi wanita karir atau manusia yang karirnya hebat. Tidak, tapi itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Nanti kita pupuk, kita latih sehingga menjadi suatu hal yang memang bisa jadi kebanggaan kita bersama. Anak-anakku sekalian, ini dalam dalam sesi ini kita di awal akan menyampaikan atau ngobrol-ngobrol mengenai materi kehumasan dan nanti di akhir ada acara tanya jawab ya Pak Asep, ada acara tanya jawab. Bagi anak-anakku yang ingin mengajukan pertanyaan sekaitan dengan materi yang kita sampaikan hari ini bisa disampaikan melalui WhatsApp di nomor berapa Pak Asep? 0895 1100 10 784 ya. Baik, bisa saya ulang ya Pak Asep. WhatsApp di nomor 0895 1100 10 784. Kalau anak-anak yang ingin request lagu boleh nggak kesini Pak Asep? Boleh. Kalau memang nanti kita ada waktu untuk itu silakan. Dan ini kalau boleh ya Bu ya, tolong yang nanti WA juga pertanyaannya berkaitan dengan pembahasan kita Ibu ya, jangan bertanya hal yang aneh-aneh, jangan spam ke nomor saya ya. Biasanya banyak ya Pak Asep ya yang spam gitu. Kayaknya yang nembak-nembak gitu. Ya secara gitu Pak Asep ini Bapak paling favorit anak-anak, sabar ya. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Baik, ada lagi Pak Asep atau kita mulai aja nih materinya? Kita mulai aja. Mangga. Ya, dengarkan baik-baik anak-anak ya. Kali ini Bu Tina akan menyampaikan materi tentang peluang karir di bidang humas. Semangat Bu Tina. Baik. Rencang 1 siswa-siswi SMK 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang sangat-sangat Ibu banggakan. Kemarin di Google Classroom Pak Asep saya membuka forum tanya jawab itu di pertemuan kesekian. Banyak anak-anak yang mengeluh, Bu, sebetulnya saya itu suka dengan pelajaran dengan dunia kehumasan. Tapi kok pelajarannya susah ya? Banyak anak-anak yang seperti itu. Gimana caranya ya Bu supaya saya bisa mudah memahami tentang humas tuh apa sih Bu? Saya harus ngapain kalau mau jadi petugas humas? Saya harus belajar apa? Bagaimana belajarnya? Supaya saya bisa memahami materi humas ini gitu. Wah, ternyata bukan masalah kuota aja ya Pak Asep permasalahannya. Ternyata memang minat anak-anak tuh ada, hanya anak-anak memang bingung belajar ini harus bagaimana, mulai dari mana gitu ya. Baik anak-anak, ini Ibu kutip sedikit ya satu definisi tentang humas dari seorang pakar humas namanya Frank Jeffkins. Beliau mengatakan bahwa humas adalah segala bentuk komunikasi yang terencana antara suatu organisasi dengan pihak lain yang bertujuan untuk meraih tujuan. Ya, jadi untuk mencapai tujuan yang mana yang akan dicapai itu tujuan yang telah disepakati dan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kalau dari definisi itu, ini baru kelihatan apa itu humas ya. Nah, berarti kalau kalian nanti punya minat sebagai petugas humas, kalian harus memahami dulu humas itu apa. Oh, berarti seorang petugas humas ini harus bisa menguasai hal-hal yang dirumuskan dalam definisi ini. Pertama disebutkan bahwa humas adalah segala bentuk komunikasi yang terencana. Berarti betul tadi yang kata Pak Asep bilang bahwa harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Betul. Bu, da abi mah di sakola oge cicingeun Bu, abi mah pendiam. Tapi saya suka ada keinginan Bu untuk jadi
pembawa acara, untuk jadi MC lah. MC. Nah, itu bisa dilatih anak-anakku. Rencang 1HU itu bisa dilatih. Bagaimana melatih atau meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Selain dilatih, kita juga bisa melatih itu dengan banyak membaca atau banyak melihat orang berbicara di depan orang banyak seperti apa. Dilihat mulai dari cara dia membuka pembicaraan, menyambungkan dari satu topik ke topik lain hingga menutup. Nah, itu kalian bisa belajar atau belajar dari sekarang. Jadi memperkaya, membuat kata-kata dia gitu biar tersampaikan dengan baik gitu ya, Mi. Betul. Jadi intinya bagaimana kita melatih diri kita memiliki kemampuan berkomunikasi gitu ya. Menambah perbendaharaan kata, bagaimana berbicara mulai dari postur tubuh, intonasi, pronunciation dan sebagainya. Nah, itu bisa kita latih dari sekarang. Tapi ingat loh Pak Asep, komunikasi bukan lisan aja. Tertulis juga harus bisa ya. Nah, beberapa saat terakhir ini kan pemerintah menggalakkan kegiatan literasi ya. Maksudnya itu salah satu tujuannya adalah melatih atau membiasakan anak-anakku ini untuk biasa membaca atau biasa menulis gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk mengasah bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi kita ya. Tapi disebutkan lagi ini tadi oleh si Frank Jeffkin, saya nggak tahu ya si Frank Jeffkin ini kayak gimana ya, tuanya seperti apa, apakah berewosan atau gimana Pak Asep ya. Disebutkan oleh dirinya bahwa komunikasi ini terencana. Berarti sudah tersusun rapi ya, Bu? Tersusun rapi. Jadi nanti kalau kalian bergerak di bidang humas atau jadi petugas humas, itu bentuk komunikasi yang akan dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis itu sudah diprogramkan. Jadi ada program komunikasi. Bu, bagaimana ini membuat program komunikasi? Kalau saya kan biasanya ngobrol-ngobrol aja dengan teman. Sebetulnya itu kecerewetan kalian di kelas itu jadi modal utama ya. Betul. Modal utama daripada jejerewetan tepuguhnya atau gibah gitu ya. Kenapa tidak? Why not gitu ya? Kita latih untuk hal-hal yang positif, diarahkan untuk hal yang positif ya. Jadi sebenarnya sih Mi, ini tuh nggak jauh dari kehidupan sehari-hari mereka sih. Betul. Jadi kan kadang-kala anak-anak juga mungkin yang ikut organisasi, baik itu di ekstrakurikuler maupun di OSIS atau mungkin kepanitiaan, pasti kan ada bidang humasnya tuh. Mereka tuh gitu. Nah, ini yang barusan dikatakan oleh Pak Asep, belajar berorganisasi ya, di OSIS, di kepanitiaan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu langkah awal yang tepat sekali anak-anakku untuk melatih kemampuan berkomunikasi ya. Hanya kalau dalam humas ini komunikasinya tadi sudah disebutkan bahwa terencana untuk kepentingan suatu organisasi. Tapi kalau kita bicara komunikasi pasti ada yang namanya komunikan atau lawan bicara kita ya. Nah, petugas humas atau organisasi di mana petugas humas itu bekerja, anggaplah sebagai komunikator, sumber informasi. Nah, seorang petugas humas harus bisa merumuskan komunikasi yang baik dengan komunikan atau publik atau masyarakat di luar organisasi tempat kita bekerja gitu. Biasa disebut publik ya, atau bahasa Indonesianya kalau kita definisikan itu, kalau kita artikan itu masyarakat. Gitu Pak Asep ya. Nah, kalau secara formal itu pasti kalau di bidang pekerjaan atau karir, komunikasi yang kita rumuskan untuk menghubungkan pihak organisasi atau pihak kantor dengan pihak luar, pasti dong ada tujuannya. Ada tujuannya. Kira-kira apa nih Pak Asep nih? Kalau menurut Pak Asep, tujuan seorang petugas humas ini merumuskan bagaimana sih komunikasi yang baik yang harus kita jalin antara tempat kita bekerja dengan publik, dengan masyarakat di luar. Kira-kira tujuannya apa nih Pak Asep? Kalau yang saya tahu gitu Mi ya, itu jadi kayak tujuan-tujuan, keinginan berjalannya sebuah organisasi itu, masyarakat sekitar, terutama sekitar ya Mi ya, yang berkaitan tentang perusahaan itu, jadi tahu gitu kegiatan usahanya apa,
tujuan untuk usaha itu seperti apa. Betul. Gitu. Jadi si masyarakat sekitar, terutama stakeholder yang ada di dekat-dekat sekitar itu tahu bahwa kita tuh bukan organisasi tertutup, tapi organisasi juga yang bisa diketahui oleh lingkungan sekitar. Bahkan mungkin mereka itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Iya, betul sekali. Tujuan utamanya untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada publik. Kita tuh perusahaan seperti apa? Organisasi kita tuh seperti apa? Bergerak di bidang apa? Tujuannya apa? Kita orientasinya kemana gitu ya? Supaya masyarakat sekitar juga kalau bisa ikut mendukung terhadap proses pencapaian organisasi di mana kita berada itu ya. Dan tentunya supaya image atau citra baik tempat kita bekerja ini tetap terjaga ya di masyarakat ya Pak Asep. Jadi tujuan utamanya betul sekali itu. Apalagi Pak Asep kalau misalkan kita bergerak di bidang usaha marketing atau penjualan satu produk ya. Coba bisa rencang satu siswa-siswiku tersayang ini bisa bayangkan kalau kita tidak membuka kepada publik dengan cara yang baik tentunya ya, dengan komunikasi yang baik. Apa sih yang kita jual? Produknya seperti apa? Kelebihannya seperti apa? Bagaimana publik bisa merespon ya terhadap barang-barang atau produk-produk yang kita jual. Nah, betul sekali itu Pak. Berarti ini sangat vital sekali Bu ya. Oh betul. Peran humas itu. Vital sekali. Tapi Pak Asep bukan hanya untuk bidang usaha yang sifatnya mencari laba ya, bukan. Karena tapi organisasi umum secara keseluruhan organisasi juga. Keseluruhan itu harus ada humasnya ya. Tadi barusan Ibu bilang bahwa ini bukan hanya untuk perusahaan yang profit oriented atau berorientasi laba. Contohnya di pemerintahan. Itu di setiap dinas-dinas atau departemen di pemerintahan itu pasti ada humasnya. Untuk mempublikasikan kebijakan. Betul sekali. Supaya masyarakat tahu ini organisasi ini tuh kebijakannya apa saja, aturannya apa aja yang di launching. Kalau misalkan publik melanggar kebijakan yang disampaikan oleh dinas tersebut, apa sanksinya bagi publik dan solusinya kalau ada masalah harus seperti apa. Nah itu jadi tidak melulu tentang mencari keuntungan atau mencari laba, tapi untuk organisasi-organisasi yang tidak berorientasi laba, bukan profit oriented, itu biasanya untuk mensosialisasikan kebijakan organisasinya itu apa sih gitu ya, kebijakan yang diluncurkan gitu. Saya jadi ini kepikiran gitu ya. Nanti dulu. Pak Asep ini dari tadi manggil saya Mami gitu ya. Jadi rencang satu anak-anakku yang Ibu banggakan, jangan heran. Ibu tuh karena Ibu paling senior. Bukan sepuh ya. Kalau sepuh kesannya keriput. Ibu paling senior. Jadi adik-adik Ibu, guru-guru yang masih muda, yang masih energik itu manggil saya Mami gitu. Jadi takut ada yang bertanya, "Kok namanya Bu Tina, tapi Pak Asep manggilnya Mami." Nah, takutnya ada yang bertanya seperti itu. Oke, Pak Asep lanjutkan. Jadi kepikiran gitu kalau misalkan gini, oke dalam satu perusahaan, satu organisasi itu pimpinan misalkan atau perusahaan menugaskan orang-orang tertentu untuk mengurus humas secara spesifik mungkin ya. Tapi kalau kita kembali lagi yang saya tahu gitu kalau lihat itu humas itu kan menyampaikan informasi tentang perusahaan tersebut. Istilahnya itu bisa dibilang mereka itu wajahnya organisasi tersebut. Gitu. Betul. Nah, kalau buku itu covernya berarti kan garda terdepan bagi sebuah organisasi untuk menyampaikan informasi terkait tentang organisasi tersebut gitu. Tapi di sisi lain, Bu, kalau saya lihat gitu ya, kadangkala untuk yang saat ini di banyak organisasi maupun di banyak perusahaan itu malah tugas kehumasan itu menempel dari pimpinan tertinggi sampai karyawan yang paling rendah pun gitu. Apakah tanggapan Ibu seperti apa soal masalah itu? Jadi bagi perusahaan itu bahwa Anda walaupun karyawan biasa di sini, tapi Anda adalah wajah perusahaan juga gitu ke publik. Betul. Jadi apakah ini kaitannya tuh humas itu hanya sekedar informasi yang kata Mami katakan gitu ya, komunikasi verbal atau non verbal, ataukah mungkin gerak tubuh dan lain sebagainya pun bisa menjadi citra bagi sebuah organisasi tersebut gitu. Baik.
Ini seperti yang saya baca ya, mengenai peran humas dalam sebuah perusahaan. Bisa kita cerminkan ke dalam dua fungsi ya. Yang pertama, humas di dalam sebuah organisasi memang dia berada di divisi humas tersendiri, atau ada lagi peran humas yang dia melekat ke dalam jabatan-jabatan yang ada di organisasi tersebut. Jadi misalnya Pak Asep, seperti kita di sekolah ya, itu ada wakasek humas. Nah, otomatis sebagai wakasek humas itu dia mengemban peran sebagai humas sekolah. Tapi di sisi lain, di sekolah kita itu kan banyak guru, ada TU, ada sampai level caraka ya. Kemudian ada siswa satpam dan sebagainya. Nah, itu masing-masing warga sekolah itu juga melekat di dalamnya peran humas sekolah gitu. Nah, yang Ibu baca ini peran humas bisa dikelompokkan menjadi 4. Ada yang namanya expert pre-cyber communication, ada yang namanya problem solving process facilitator, ada yang namanya communication facilitator, dan yang terakhir adalah technician communication. Bahasanya ya bahasa Inggris ya, iya bahasa Amrik ya, bahasa Amrik. Oke. Atau ini peran-peran yang melekat ke dalam orang-orang yang menjabat satu jabatan tertentu di kantor. Misalkan yang pertama itu expert pre-cyber communication. Apa itu, Mi? Nah, kalau kita mendengar kata expert berarti orangnya ahli ya. Kalau pre-cyber communication. Jadi seorang expert pre-cyber communication ini dalam jabatannya dia melekat peran humas sebagai tenaga ahli di bidang kehumasan. Misalkan di satu perusahaan ini terjadi konflik, ada demo lah dari warga sekitar atau publik eksternal ya, publik di luar perusahaan. Nah, itu beberapa jabatan di perusahaan tersebut itu akan dilibatkan untuk mengambil keputusan. Apa nih komunikasi yang cara solusinya? Apa yang harus kita sampaikan kepada publik supaya demonya mereda? Solusi apa supaya ini tidak terjadi lagi? Nah, itu masing-masing peran sebagai fasilitator komunikasi, sebagai problem solving atau penjajahan keluar, itu semua berbicara sampai menghasilkan satu solusi. Nah, keputusan untuk memutuskan apa sih solusi yang akan ditempuh, ini ada di tangan si expert pre-cyber communication gitu ya. Nah, ada lagi ini yang keempat, technician communication. Ini lebih cenderung seorang petugas humas ini ke teknik berkomunikasinya gitu ya. Atau yang paling simpel contohnya, kalau nanti Rencang 1 siswa-siswiku tersayang menjadi petugas resepsionis, yang di depan itu, yang di depan itu, yang di front office, itu dia langsung secara teknik berkomunikasi dengan publik. Nah, berarti di sini dia membawa peran sebagai technician communication gitu. Jadi betul sekali kata Pak Asep, apakah humas itu hanya dibebankan ke satu orang petugas humas, atau semuanya itu membawa wajah organisasi gitu, mempertahankan image. Betul, kedua-duanya betul Pak Asep ya. Jadi ada satu divisi yang memang disebut memang sebagai divisi humas, khusus untuk humas gitu. Nah, di situ nanti dia merumuskan program-program komunikasi, jalur komunikasinya seperti apa, medianya seperti apa yang akan kita pakai untuk menyampaikan komunikasi tersebut. Ada juga peran humas yang memang melekat ke setiap bagian atau divisi yang ada di organisasi tersebut ya. Jadi jangan jauh-jauh lah sekolah kita aja ya. Sok anak-anakku Rencang 1 kalau misalkan anak-anak nih sebagai warga SMKN 1 Cisarua, kalian rambutnya gondrong, dicat, diombre, berjalan-jalan di publik umum gitu ya. Orang melihatnya tuh Orang melihatnya, wah, budak Cisarua. Budak Cisarua ya. Padahal tidak semua begitu. Tidak semua. Nah, kadang
Jadi orang itu kadang ngelihatnya itu bukan nama ya Mi ya, bukan personal, tapi bukan personal. organisasi yang melekat. Organisasi yang ada di pundak siswa tersebut gitu. Sama kita juga Pak Asep ya. Kalau misalkan kita nih statusnya sebagai guru, kemudian masih berpakaian dinas, kemudian kita main-main hal yang ya dalam tanda kutip negatif gitu negatif. ya, atau ke mall pada saat jam ngajar ya. Nah itu pasti disebutnya guru SMK Cisarua gitu. Padahal itu tidak semua. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin di persona tersebut belum menyadari bahwa di pundaknya itu kita memikul ya image atau wajah dari organisasi peran humas itu ada di semua warga perusahaan atau organisasi tersebut gitu ya. Baik anak-anak, Ibu ingatkan lagi bahwa anak-anak yang ingin mengajukan pertanyaan apapun itu berkaitan dengan humas, silakan disampaikan ke WhatsApp nomor 089511001074 ya. Nah, anak-anak yang sekarang kalian ini orangnya itu aktif, suka berorganisasi, supel, mudah dekat dengan orang lain, apalagi kalau suka menulis, Pak Asep ya, suka menulis ya. Sepertinya kamu cocok itu bergerak di bidang humas ya. Apalagi kalau kamu menyukai dunia public speaking. Bu, saya mah tidak mengerti public speaking teh apa. Yang saya tahu, saya itu suka menjadi MC Bu di acara nikahan misalkan. Nah itu modal ya Pak Asep ya. Modal banget itu. Modal itu. Tidak setiap orang bisa tampil di muka umum, apalagi ketika dia mau menyampaikan sesuatu yang dia inginkan atau mendelivery istilahnya gitu ya. Apa yang di dalam otaknya untuk keluar gitu, itu sangat sulit sekali. Apalagi pemilihan kata dan lain sebagainya, apalagi ini di depan orang banyak dan berbagai tipe yang beda, kalangan dan lain sebagainya. Wah itu luar biasa. Betul. Saya sendiri aja masih kena ini. Nah jadi anak-anak yang sekarang kalian kalau suatu saat merenung gitu ya, saya suka nih dunia seperti ini. Kamu orangnya supel, aktif, suka berorganisasi, suka menulis, dan punya keberanian, kepercayaan diri berbicara di hadapan orang banyak. Nah, itu satu modal yang sangat besar, bisa kalian latih. Bagaimana kedepannya dikembangkan. Biarpun misalkan kalian nanti tidak bekerja di bidang humas, tapi minimal kemampuan kalian di bidang humas itu bisa menunjang karir kalian. Ya. Dan mungkin bisa bermanfaat juga di masyarakat. Iya, selain di masyarakat, di kantor tempat bekerja juga bisa menunjang karir. Jadikan itu sebagai nilai tambah ya, nilai tambah kalian. Walaupun kalian nanti tidak bekerja sebagai petugas humas, tapi kalau kalian punya kemampuan di bidang humas ya, insya Allah itu bisa menjadi nilai tambah untuk peningkatan karir kalian di masa depan ya. Ya, kita balik lagi para pendengar Sobat Rencang Satu. Anak deh sarang Ibu Mer sarang Pak Asep nu Asep ya. Tadi saya mau menjelaskan apa ya tadi? Oh ini ya peluang karir ya. Peluang karir ya. Tapi sebelumnya Pak Asep kayaknya udah nggak tahan ini nih mau getek mau nanya dari tadi. Iya dong. Sok narasi lama nggak? Ya, dari penjelasan Mami dari awal sampai akhir. Dan beberapa hal yang nanti tadi disampaikan, terbesit di mungkin inti dari humas itu kan komunikasi ya Mi ya. Betul. Nah jadi bukan benarkah gitu, keberhasilan seorang humas, seseorang yang diamanahi oleh organisasi untuk menjadi seorang humas adalah bagaimana cara dia menyampaikan informasi yang dia sampaikan ke pihak-pihak yang memang berkaitan dengan organisasi tersebut, sehingga apa yang dimaksudkan oleh organisasi tersebut tersampaikan dengan baik gitu. Jadi tidak ada maksud tujuan tuh bisa dipahami oleh si komunikan gitu atau pihak-pihak yang memang menjadi publik gitu dari humas tersebut. Apakah memang seperti itu, gimana tuh? Baik.
Sebetulnya ada beberapa indikator ya, indikator tercapai tidaknya peran seorang humas ya, Pak Asep. Yang pertama betul, apakah petugas humas atau humas di satu organisasi tersebut bisa menyampaikan apa yang dimaksud oleh organisasi tersebut dengan baik kepada publik gitu. Betul sekali. Itu salah satu indikator ketercapaian. Tapi sebetulnya ada indikator lain. Apa itu? Yaitu feedback atau umpan balik dari publik tersebut kepada organisasi. Ya. Bagus misalkan kita sudah bisa menyampaikan apa yang digariskan oleh organisasi. Sampaikan ini melalui media ini, cara seperti ini sampai publik mengerti. Oke, itu betul. Tapi ada indikator lain, itu belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Kalau indikator yang satu ini tidak terpenuhi, apa? Umpan balik atau feedback atau respon dari si publik itu seperti apa gitu ya. Contoh kecilnya saja Pak Asep, kita di kelas nih Pak Asep ya. Misalkan Ibu atau Pak Asep ingin menyampaikan satu materi. Ini anak-anak materinya ini nanti kalau kalian supaya paham harus dilatih ya di rumah gitu. Kalian pelajari ini, rumuskan apa yang kalian belum bisa, nanti tanyakan ke ibu. Tapi anak-anak ngerti Pak, ngerti Bu. Tapi anak-anak tidak merespon dengan baik, tidur, rebahan di rumah. Nah itu kan berarti belum dikatakan berhasil gitu. Jadi yang lebih tinggi lagi tingkatannya untuk menilai keberhasilan suatu kerja suatu humas adalah feedback atau umpan balik dari publik itu. Merespon nggak atas keinginan organisasi, merespon dengan baik tidak atas informasi yang kita sampaikan gitu. Jadi begitu mungkin ya Pak Asep ya. Atau nanti kita cari lagi lah tambahan materi ya Pak Asep ya, supaya kita lebih kaya lagi nih kita wawasannya. Untuk sementara mungkin itu saja ya. Baik anak-anak, kemarin sore Ibu searching di Google, ternyata dengan kemampuan kita di bidang kehumasan ini banyak sekali peluang-peluang karir yang bisa kita raih di masa depan gitu ya. Ini ada banyak sekali yang Ibu dapat nih dari Google. Tapi kalau Ibu kelompokkan, ini memang ada beberapa prospek kerja yang harus ditunjang lagi ke depannya dengan kuliah lagi gitu. Dengan kuliah lagi Pak Asep ya. Ini beberapa di antaranya adalah sebagai spesialis di bidang humas. Yang kedua sebagai PR baik di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta. Sebagai dosen atau guru pengajar komunikasi. Sebagai wartawan, sebagai manajer pemasaran. Nah tadi seperti yang kita sebutkan di awal ya, sebagai manajer pemasaran itu kalau tidak punya kemampuan komunikasi yang baik itu mau gimana laku ya Pak Asep ya, produk yang kita tawarkan ya. Bagaimana bisa menarik publik untuk membeli atau berminat terhadap produk kita gitu. Itu pasti untuk manajer pemasaran. Kemudian manajer di layanan sosial, sebagai penyiar televisi atau pembawa acara atau presenter atau bergerak di dunia broadcast lah, seperti sekarang ini ya. Nah, kita juga ini masih belajar ya Pak Asep ya, belajar bagaimana berkomunikasi di dunia apa ya broadcast seperti ini ya. Kemudian sebagai pengarah acara, manajer di di aplikasi-aplikasi sosmed, bekerja di media baik media cetak ataupun media online gitu ya. Nah kemudian ini saya tertarik nih, boleh nggak? Iya, yang mana nih Pak Asep? Kan sekarang udah jadi guru Pak Asep. Mau pindah ini ya, mau pindah profesi Pak enggak Asep. sih. Iya. Yang mana Pak Asep yang tertarik? Mungkin ini juga dialami oleh anak-anak kita yang sudah alumni. Mungkin ketika mereka mencari pekerjaan itu kadang mungkin lewat koran-koran ini ya. Iya. Ada kata-kata marketing eksekutif. Marketing eksekutif. Iya, kata-katanya bagus itu teh. Bagus. Judulnya sih, dibutuhkan, keren. Kata-kata marketing eksekutif. Apalagi ada kata-kata marketing eksekutif lagi ya, betul. Dan kalau saya dulu pernah tertarik bahkan ya, jadi marketing eksekutif nih, kita jadi marketing eksekutif. Keren ya kalau mendengar kata eksekutif gitu ya. Udah sekelas level top udah gitu ya. Pada kenyataannya ternyata malah jadi sales marketing gitu. Apakah ini juga istilahnya gimmick mungkin ya Mia?
di perusahaan-perusahaan mungkin itu ini? salah satu trik ya, trik dari perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut karyawan gitu ya. Nah, sebetulnya pekerjaan sebagai sales marketing juga tidak jelek ya, jelek ya. Hanya mungkin resikonya itu atau kemampuan kalian itu harus dipertimbangkan lagi dari awal. Apakah saya memang berminat di dunia ini atau coba-coba saja gitu. Kalau berhasil mencapai target lanjut, kalau tidak ya sudah. Nah, harus dipertimbangkan hal seperti itu di awal gitu. Nah, kalau misalkan ada lowongan pekerjaan sales eksekutif, tahu-tahu gitu. Jadi sales sales apa tadi gitu di lapangan tuh ya, jualan gitu. Produk dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak jelek juga pekerjaan seperti itu. Hanya mungkin kalian dengan pemahaman yang didapat saat sekolah, kalian justru bisa memberikan masukan untuk perusahaan itu, gitu ya. Nah, seorang petugas humas itu kan salah satu syaratnya itu harus kreatif. Nah, justru kalian berikan masukan kepada perusahaan, Pak atau Bu, bagaimana kalau sekarang kita penjualannya kita manfaatkan teknologi, gitu. Jadi kita tidak usah door to door gitu. Nah, sebetulnya untuk menjadi tenaga sales marketing itu juga kan tidak melulu harus kita jalan dari satu pintu ke pintu gitu ya. Itu dengan cara yang konvensional seperti itu sekarang sudah jarang. Nah, sekarang kan kita sampai ke pelosok pun handphone sudah di tangan hampir semua orang. Why not gitu ya? Why not? Kenapa kita tidak coba usulkan udahlah sekarang marketingnya melalui jalur online aja gitu. Justru kan itulah kenapa seorang petugas humas itu harus kreatif di situ justru. Nah, mungkin dengan masukan kalian kepada pihak organisasi seperti itu akan menjadi nilai plus bagi perusahaan untuk menempatkan kalian di posisi yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi saya kemarin juga mendengar satu tampilan streaming di YouTube gitu ya. Tentang apa itu? Tentang 6 cara menjadi insan humas yang baik. 6 cara menjadi insan humas yang baik. Pertama itu harus kreatif. Nah, jadi harus bisa berpikir out of the box seperti tadi gitu ya. Berpikir kreatif itu dalam menyampaikan informasi, kemudian menyiapkan medianya, mencari solusi juga gitu ya. Nah, itu harus berpikir kreatif seperti tadilah contohnya Pak Asep gitu ya. Nah, yang kedua harus up to date. Pasti dong gitu tekudet gitu ya. Di sini siapa yang masih kudet nih ya? Enggak dong. Kalau rencang 1 siswa-siswiku saya enggak ada yang kudet ya. Kita yakin ya. Semuanya sudah selalu update informasi ya. Jangan lupa Google Classroom-nya juga dibuka ya. Oke. Nah, up to date itu apa? Selalu mengupdate informasi yang bisa menambah wawasan untuk kita gitu. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang terbarukan kalau kita jarang mencari informasi yang up to date gitu. Jadi ulah kudet lah gitu ya. Malu dong ya. Ari wajah udah wajah abad 21 gitu ya. Tapi informasi yang di dalamnya masih kudet. Wah, itu memalukan Pak Asep ya. Oke. Yang ketiga, syarat menjadi insan humas yang baik adalah ramah dan smart. Ramah gitu Pak Asep ya. Nah, ini dibiasakan dari sekarang gitu ya. Bukan berarti ramah harus batur tengah jakan seuri orang seuri gitu ya. Nah, jadi biasakan. Tadi anggap aneh nih. Iya, malah aneh nanti kelihatannya ya. Biasakan kita ramah dalam keseharian gitu ya, ramah pada tempatnya gitu ya. Syarat yang keempat menjadi insan humas yang baik adalah cepat dalam mengambil keputusan. Ya. Wow. Tapi cepat juga jangan asal cepat kemudian berasa gerusu gitu ya, ngambil keputusannya jangan. Jadi harus cepat tangkap informasi, kita olah, pertimbangkan baik buruknya, cepat kita ambil keputusan. Jangan sampai orang nanti kita lama ngambil keputusan malah orang beranggapan lain gitu. Jadi informasinya nggak cepet-cepet sampaikan, malah mungkin miskomunikasinya malah makin besar gitu kan. Orang makin berpikir menunggu nebak-nebak gitu ya Pak Asep ya. Nebak-nebak gitu. Jadi informasinya
ya tergantung persepsi publik masing-masing. Nah itu gawat, itu nggak boleh begitu ya. Nah kemudian yang lain adalah jangan pernah menganggap remeh pendapat orang lain. Jadi kalau kita menerima informasi tentang pekerjaan kita, tentang perusahaan tempat kita bekerja, karena yang ngasih informasinya misalkan mamang-mamang yang jualan di depan perusahaan, dianggap gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Segala masukan yang memang itu kira-kira ada kita perlukan untuk pengambilan keputusan yang baik, kita tampung dulu. Jadi jangan ngelihat orangnya seperti apa, orangnya yang ngasih tapi masukan informasinya betul. Informasinya seperti apa yang kita terima. Jangan dibeda-bedakan lah gitu ya. Nah, yang terakhir menjadi insan humas yang baik itu adalah harus selalu positive thinking. Ya. Berpikiran positif. Seorang humas itu harus selalu terlihat fresh, ceria, semangat gitu. Kalau tidak ada positive thinking dalam dirinya, nanti wajahnya ditekuk setiap hari gitu ya, Pak Asep. Orang mau percaya gimana ya? Mau percaya gimana? Betul. Yang menyampaikan informasinya. Iya. Wajahnya apa sih namanya istilahnya? Bukan jutek ya? Bukan sih. Jutek apa ya gitu jadi ya? Kayak apa ya? Jadi orang tuh pertama kali lihat juga udah malas dengerin. Betul. Bete we ningalina gitunya. Bete we ningalina gitunya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat keseharian Rencang 1 siswa-siswi kita di sekolah nggak ada yang berpikiran negatif ya, nggak ada ya, selalu ceria ya, gitu. Selalu ceria sampai di kelas itu jurat-jerit bararawel gitu ya. Luar biasa gitu ya. Tanpa kita komandai mereka langsung. Tanpa kita komandoi mereka udah aktif gitu aktif ya, duluan di kelas gitu. Nah sebetulnya itu kan tadi modal ya Pak. Modal utama. Nah, tinggal mengarahkan bagaimana kemampuan kalian, modal kalian yang besar itu menjadi sesuatu yang positif, yang nanti bisa menjadi nilai tambah saat kalian harus terjun ke dunia kerja. Gitu. Nah, tadi Pak Asep ingin menyampaikan jangan beranggapan bahwa lulus SMK itu pasti gitu. Gimana tuh Pak Asep? Mungkin saya tekankan kembali itu kepada anak-anakku sekalian, terutama jurusan apa gitu ya. Yang sampai nanti ketika kalian masuk sekolah itu dulu gitu ya, beranggapan bahwa saya masuk SMK itu disiapkan pasti kerja. Kalian memang disiapkan untuk bekerja, tapi jangan berpikiran bahwa saya itu ketika saya lulus pasti saya sudah dapat pekerjaan gitu. Enggak sampai ke sana gitu. Kita tetap akan memberikan bekal ke kalian, bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan nanti ketika kalian lulus, baik di masyarakat maupun mengarungi kehidupan apa nih, bahasa rumah tangga apa nih Pak Asep nih, harus jelas nih ya. Saya belum menemukan kata yang padan untuk maksudnya gitu ya, menjalani kehidupan ketika mereka lulus dari SMK ini dunia gitu, kerja nyata bahwa ini loh bekal dari sekolah tuh gitu. Masalah mereka nanti dapat pekerjaan atau tidak itu balik lagi ke masing-masing gitu, apakah memang mental mereka siap enggak gitu, dunia kerja itu seperti apa gitu. Makanya dari kita dipersiapkan baik-baik di sini, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa ketika kalian lulus ini kalian langsung dapat pekerjaan juga gitu, seperti itu. Yang pasti tetap kalian harus pede mencari pekerjaan, mengupdate terus kemampuan kalian, agar karena dunia sekarang ini yang dibutuhkan itu ya skill gitu nih. Betul. Skill dan mungkin yang paling penting itu adalah mentalnya gitu. Betul. Nah, jadi jangan sampai mental baru ditegur sedikit langsung loyo, pundung atau tidak gimana. Disiplin juga ya, itu harus dikikis sedikit-sedikit ya. Itu sangat luar biasa gitu. Jadi sebenarnya sih yang dibutuhkan dunia kerja itu yang pertama emang skill, yang kedua itu karakter sih ya mungkin. Kayaknya karakter yang pertama. Yang pertama ya, iya. Karakter yang pertama gitu. Jadi perusahaan pengen mencoba mungkin, nih orang sanggup ngerjain ini atau tidak, atau nih orang ketika ditegur atau gimana, apakah mundur atau mau maju terus. Betul mental gitu, ya. Mentalitasnya gitu seperti itu. Jadi ya. Kami berharap semua anak-anak di SMK Negeri 1 Cisarua khususnya untuk AP
punya mental yang kuat, punya karakter yang baik. Jadi jangan sampai ya babarian lah gitu istilahnya mah gitu. Karena hal itu menjadi modal utama bagi kalian. Soal masalah skill, kita akan usahakan sebaik mungkin memberi bekal ke kalian, sekalipun mungkin tidak maksimal atau sedikit, tapi itu bisa menjadikan kalian menjalani kehidupan selanjutnya gitu. Seperti itu, Mi. Iya, baik. Mungkin ini sedikit pengalaman aja ya Pak Asep ya. Nah, sedikit pengalaman saat Ibu dulu pernah datang ke beberapa perusahaan mengajukan siswa-siswi untuk ikut rekrutmen di perusahaan tersebut ya. Itu apa jawaban yang disampaikan dari perusahaan itu mencengangkan sekali dan memang masuk ke dasar hati saya Pak Asep gitu ya. Kayak apa tuh, Mi? Iya, ternyata mereka itu yang mereka cari itu bukan yang pinter, bukan yang IQ-nya tinggi, tapi yang mereka cari pertama itu adalah karakter. Bu Tina, kami tidak menginginkan anak yang selalu ranking 1, IQ-nya tinggi, pinter, tapi kami ingin anak yang memiliki karakter yang bagus. Yang seperti apa karakter yang diinginkan oleh banyak perusahaan di luar sana? Yang pertama adalah karakter disiplin. Disiplin. Yang kedua ini Ibu lupa ya, lupa tapi kurang lebih disiplin, bisa bekerja sama dalam tim. Dalam tim ya, itu yang bisa bekerja sama dalam tim. Itu yang selalu Ibu ingat gitu ya, saat Ibu berhadapan langsung dengan pihak organisasi atau perusahaan di luar sana di dunia kerja. Mereka itu mencari yang berkarakter disiplin dan bisa berkolaborasi, bekerja dalam tim gitu ya. Dan insya Allah ini kita latih di sekolah ya Pak Asep ya, baik mengenai keterampilan atau skillnya tadi, juga karakter gitu ya. Nah, jadi kalau guru di kelas itu meminta kalian berkolaborasi dalam kerja kelompok, itu sebetulnya kita dalam rangka melatih ya, mewujudkan karakter itu ya, supaya anak bisa berkolaborasi. Kadang-kadang kan anak-anak tuh kayak apa ya, mereka udah punya temannya masing-masing dengan geng dan sebagainya. Padahal kita bergeng gitu. Kita mengkelompokkan tuh mengacak-acak gitu biar mereka tuh bisa mengenal orang lain, tidak hanya sekedar teman dekatnya aja. Dan biar bisa berkolaborasi dengan siapa saja Pak Asep ya. Gitu. Betul. Nah, jadi kadang-kadang kan suka ada kalau kita kelompokkan anak tuh cemberut gitu ya. Bu alim sareng eta, abi mah da sanes rencangan abi. Nah, itu sebetulnya guru itu sayang sama kalian. Ingin kalian itu memiliki karakter yang bisa berbaur atau berkolaborasi dengan siapa saja. Karena itu nanti akan dipakai di dunia kerja gitu Pak Asep ya. Dan disiplin ini yang paling utama mereka minta itu. Nah, ini juga kan kita latih Pak Asep, minimal setiap hari Senin upacara bendera gitu ya, disiplin. Kemudian untuk kehadirannya setiap hari disiplin berpakaian juga betul Pak Asep ya. Nah, jadi semua yang kita lakukan di sekolah ini sebetulnya adalah bukti kasih sayang guru-guru, orang tua yang ada di sekolah terhadap rencang 1 siswa-siswi SMKN 1 Cisarua ya. Kalau bisa disimpulkan sih mungkin kalau skill itu bisa dilatih. Iya betul. Tapi kalau karakter itu mungkin bisa, cuman harus dibentuk dari awal. Waktu yang cukup lama gitu. Betul sekali Pak Asep. Nah, itu yang dikatakan oleh pihak perusahaan juga. Kalau skill Bu gampang. Kita latih 3 bulan, 4 bulan anak sudah ahli, katanya seperti itu. Kalau karakter kan tidak bisa kita bentuk. Itu harus prosesnya panjang dari awal. Memang betul sekali ya Pak Asep ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tadi Pak Asep bilang kalian mungkin di awal masuk sekolah ini berpikiran saya pasti akan bekerja di perusahaan. Kalau saya tidak dapat kerja, sok nyalahkan gitunya. Mana aja nanti SMK langsung kerja. Ternyata enggak. Nah, justru di sini kan kalian itu harus apa ya?
bisa menerapkan apa yang kalian dapat di sekolah tadi, baik keahlian ataupun karakter yang dibentuk menjadi sesuatu yang bermakna gitu, bukan hanya bisa menyalahkan. Misalkan, oh iya saya jadi teringat Pak Asep, SMK itu lulusannya itu BMW ya. Ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Ya. M-nya itu melanjutkan ya, bukan menikah. Oh, bukan. Boleh nggak menikah Pak Asep? Boleh saja sih boleh sebenarnya. saja ya, kalau mendapatkan jodoh yang soleh ya, dunia akhirat ya. Langsung ke KUA ya. Langsung ke KUA, jadi bukan dapat ijazah lagi, ijabsah gitu ya. Baik, jadi bekerja, menikah, bekerja, melanjutkan wirausaha. Jadi kalau kalian nanti tidak bisa atau rezekinya tidak ada di dunia kerja, bekerja menjadi seorang pegawai atau karyawan, kalian bisa kalau tidak melanjutkan juga atau kuliah, kalian bisa wirausaha. Nah, jadi justru di situ kalian dituntut kreatif. Nah, misalkan ini kaitannya yang dengan pelajaran humas nih Pak Asep, misalkan wirausaha. Misalkan, Bu, saya dari sekolah sudah ikut-ikutan Bu, saya jadi MC pernikahan di lembur gitu. Itu kan bisa dijadikan modalnya wirausaha ya. Misalkan bergabung dengan IO IO pernikahan atau wedding organizer gitu ya. Nah, atau bisa aja mungkin jadi MC independen lah. Iya. Bisa. Wah, hebat tuh kalau panggil gitu. Iya, jadi manusia panggilan atau gimana? Manusia panggilan. Iya, panggilan tapi menghasilkan ya karir ya. Gitu. Ada teman saya teman SMP gitu baru kemarin teh berketemu lagi gitu. Ya itu tadi pekerjaan CLBK nih, CLBK nggak? Oh enggak dong, cowok. Oke. Cowok dia tuh kita ngobrol gitu ya pekerjaan kita masing-masing. Alhamdulillah saya jadi guru. Dinya jantan naon gitu nya. Jadi apa gitu. Oh, saya mah MC Chef gitu. MC. Dia MC freelancer gitu. Freelancer gitu. Hebat. Ya, sok kalau kamu didinya kalau ada undangan pernikahan atau gimana, sok hubungi saya gitu. Jadi ya maksudnya dia karirnya itu dia bergabung dalam satu IO atau beberapa IO atau beberapa IO ya, karena dia skillnya di MC itu ya. Aduh, itu impian saya tuh sebetulnya Pak Asep. Saya dari dulu passionnya banget tuh di MC itu. Cuman ya jadi guru nggak apa-apa, saya jadi MC di depan kelas ya. Ya sama aja sih. Sama aja ya. Oke, nah itu anak-anak mungkin kasus-kasus seperti itu bisa menjadi motivasi ya buat rekan-rekan semua. Malah kan freelancer itu kan jadi nggak bisa nentuin waktunya sendiri dia gitu, kadang nggak terlalu kayak kita kan jamnya diatur ya Mi ya. Jam kerjanya, kalau dia mah sesuai ada job panggilan dan sehari itu kan cuma berapa jam gitu. Dan itu dia dibayar mahal nih. Iya, oh iya dong. Rencang 1 siswa-siswiku sekalian, kalian bisa ngintip-ngintip itu di Google. Itu para presenter yang sudah bukan mendunia ya, sudah levelnya sudah minimal regional lah. Itu mereka penghasilannya wow gitu ya, sudah selevel artis ya. Oh, kita artis bukan Pak Asep? Kita artis ya. Artis bagi siswa kita. Artis yang tidak menjadi artos ya, gitu ya. Gak apa-apa, tapi mungkin bayarannya nanti di akhirat ya. Amin. Ya. Baik. Nah ini ada beberapa peluang karir yang bisa kalian tangkap, tapi ini nggak muluk-muluk nih ya, nggak muluk-muluk. Ini ada dikelompokkan menjadi beberapa peluang karir yang bisa ditangkap setelah kalian nanti lulus SMK di bidang kehumasan, ya. Nah yang pertama jelas prospek kerja jurusan hubungan masyarakat. Dia ada di bidang PR gitu, PR di bidang public relation. Kalian bisa juga nanti bekerja di bidang media, wartawan contohnya ya. Kemudian juga di bidang kepenulisan lah gitu ya, atau di bidang media online gitu ya. Kemudian juga kemampuan di bidang humas ini kalian bisa nanti. Nah ini kita banget ini. Menjadi tenaga pengajar atau dosen gitu ya. Ternyata memang banyak belajar ini. Ternyata kita memang udah ada di dunia humas, termasuk humas ya, termasuk humas ya Pak Asep ya. Nah yang terakhir ini prospek kerja di bidang humas ini sebagai MC. Master of Ceremony. Nanti Ibu pengen ngebahas sedikit nih tentang
bagaimana menjadi MC di acara formal, tapi sedikit aja gitu ya, sedikit aja. Nah, ini untuk Rencang 1 siswa-siswiku SMKN 1 Cisarua yang kebanggaan kita bersama, untuk aturan atau regulasi disebutnya ya di bidang kehumasan. Ini di Indonesia ini banyak sekali undang-undang yang mengatur, banyak sekali, mulai dari regulasi level nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sampai regulasi bidang kehumasan di level kabupaten kota. Ini banyak sekali regulasinya yang mengaturnya gitu ya. Hanya satu saja yang mungkin bisa kita jadikan patokan ya, Pak Asep, kenapa saya menyentuh bahasan regulasi atau aturan di bidang kehumasan ini di KD kedua. KD kedua pelajaran kelas 11 ya, OTKP Humas dan Keprotokolan. Ini KD kedua tentang regulasi bidang kehumasan. Jadi aturan-aturan bagaimana mengatur kehumasan di sebuah lembaga pemerintahan ini bisa kalian pelajari, kalian baca, kalian pahami di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat Permenpan RB Republik Indonesia nomor 30 tahun 2011. Ini di dalamnya membahas tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Jadi nanti di situ di dalamnya kalian bisa tahu apa sih visi organisasi pemerintah, misinya apa, asas yang harus diterapkan dalam mengelola humas di lembaga pemerintahan itu apa aja gitu ya, karena seorang petugas humas itu nggak bisa bekerja keluar jalur seenaknya. Misalkan saya kan sudah menggunakan, berkomunikasinya sudah baik Bu, sudah menggunakan media yang tepat, tapi tetap ada asas-asas yang harus dipatuhi gitu. Apalagi ini bicara tentang lingkungan instansi pemerintah. Iya, apalagi lingkungan instansi pemerintah, segala sesuatunya diatur dengan kebijakan-kebijakannya, jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah pokoknya di Permenpan RB nomor 30 tahun 2011 ini segala sesuatu tentang tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah itu pedomannya ada di situ. Ya, pedomannya ada di situ. Ini diatur secara formal dan ada sanksi juga di situ. Saya lupa ada di beberapa, ada di pasal berapa, ayat berapa. Kalau ada asas-asas tertentu yang dilanggar dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa pelajari di situ. Ini banyak sekali regulasi yang mengatur tentang kehumasan ya. Ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ini tadi publik yang sudah disebutkan, publik itu adalah masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar instansi organisasi tersebut ya. Jadi publik itu sebetulnya ada dua Pak Asep, ada publik internal, ada publik eksternal gitu ya. Karena seorang petugas humas itu bekerja bukan hanya menjalin komunikasi dengan pihak luar, tapi juga bagaimana menciptakan keharmonisan di dalam organisasi. Nah, dengan publik internal itu juga harus ada jalur komunikasi yang baik gitu ya. Percuma dong nanti keluar kita bagus tapi di dalamnya ya nggak harmonis gitu ya. Kurang baik lah gitu ya. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini pasti ditentukan untuk lingkungan pemerintah. Ya, karena di sini ada keterbukaan informasi publik. Di pemerintahan itu ada informasi yang memang batasannya untuk disampaikan ke publik, mana yang untuk konsumsi internal gitu. Nah, ini semua diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ya. Secara lengkap anak-anakku Rencang 1 siswa-siswi SMKN 1 Cisarua, regulasi bidang kehumasan ini apa saja, itu ada puluhan. Itu sudah Ibu Ibu masukkan ke dalam Google Classroom. Di situ linknya sudah ditautkan ke link blog Ibu yang isinya tentang regulasi bidang kehumasan. Ada semua di sini ya. Misalkan pendengar aku akses blognya Bu Tina. Ya, sudah tahu dong blog Ibu, atau kalian buka di linknya saja ya.
Baik, nanti Ibu akan bahas sedikit tentang keprotokolan. Ya, tadi kehumasan kelas 11 Pak Asep. Jadi kan pelajaran kita ini isinya itu judulnya ya, otomatisasi, tata kelola humas dan keprotokolan. Jadi kelas 11 ini kita konsentrasinya fokus di humas. Kelas 12 fokus di keprotokolannya. Jadi nanti Ibu akan sentil sedikit tentang apa sih itu keprotokolan. Kalian kan sudah biasa ya kalau misalkan upacara, saya petugas protokol gitu ya. Protokoler. Itu mah acara itu mah harus benar protokolernya gitu. Nah itu teh maksudnya apa gitu ya. Nah nanti kita akan bahas sedikit tentang keprotokolan. Ini Pak Asep kayaknya ada yang mau ditanyakan nih. Tentang humas nih. Sok apa Pak Asep sebelum nanti kita setelah ini ada pertanyaan sedikit ya Pak Asep ya. Ada pertanyaan. Bu, bagaimana sih? Saya kan suka di dunia MC, Bu, tapi bagaimana saya untuk meningkatkan atau membangun rasa kepercayaan diri? Itu yang paling luar biasa lah gitu, sebagai sumber modal dasar itu. Ini ada sudah ada masuk pertanyaan nih Pak Asep nih di 0895 sekian. Bu, bagaimana sih Bu supaya saya bisa percaya diri katanya tampil di depan orang banyak gitu. Nah, menurut Pak Asep gimana nih? Saya pernah dengar sebuah masukan, sebuah informasi gitu ya dari guru saya sendiri sih, dosen kalau nggak salah gitu. Ini agak sedikit ekstrim sih Mi ya. Ekstrim? Apa tuh? Aduh gitu. Saya jadi penasaran nih ngedengar kata ekstrim. Extreming. Baik. Apa? Jadi ketika kamu mau berbicara di depan orang, agak kasar ya Mi ya. Tampil di muka umum. Di depan umum gitu. Untuk menimbulkan rasa keberanian itu adalah anggaplah semua orang yang di depan itu tidak tahu. Jadi kamulah yang paling tahu. Oh gitu. Jadi anggaplah yang mereka itu tidak tahu. Jadi saya yang paling tahu gitu. Makanya dengan anggapan seperti itu bisa menimbulkan rasa keberanian untuk kita mau menyampaikan informasi ini gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir kan percuma kan Mi kalau misal di depan takut salah nih, takut salah, takut orangnya udah penyakit yang nggak bisa dihilangkan itu takut salah gitu. Jadi grogi, kalau udah grogi kan tahu sendiri, blank langsung semuanya gitu ya, nggak ada kita rencana udah mau ngomong ini tiba-tiba ngeblank gitu ya, karena grogi ya. Gitu. Dan untuk mengatasi itu, dosen saya pernah bilang, apa yang di depan itu nggak tahu, gitu. Apa yang pengen disampaikan, kamulah yang paling tahu. Tapi bukan berarti kita underestimate ya, menganggap orang lain bodoh enggak. Itu sementara Pak Asep. Sementara ya. Jadi sementara kita anggap dulu audiens nih yang ada di hadapan kita, mereka nggak tahu gitu. Kita yang paling tahu gitu. Tentang informasi yang akan kita mau sampaikan gitu. Jadi itu sedikit banyak menimbulkan rasa percaya diri bagi kalian gitu ya, anak-anak sekalian, dan bagi Bapak juga waktu itu beritahu. Biar menghilangkan rasa grogi itu, karena tadi efeknya itu kalau grogi itu bisa blank nih. Iya betul. Jadi apa yang percuma kita udah ngapalin, mempersiapkan sebelumnya, tiba-tiba pas mau ke depan, dan grogi itu muncul, keringat dingin, deg-degan, udah ngeblank. Oh gitu ya. Makanya ketika melihat audien tuh biasa aja gitu, anggap mereka belum tahu nih informasi yang akan saya sampaikan gitu. Di sini saya lah sumber informasinya. Gitu ya. Jadi wow, bagus juga ya. Gitu. Nah, saya kan sering grogi Pak Asep ya. Jadi sama Mi. Saya sering grogi gitu, apalagi kalau yang ada di hadapan kita ini kita tahu bahwa level pendidikannya lebih tinggi, kemudian status sosialnya juga lebih tinggi. Wah, udah kita menggerut gitu ya. Menggerut gitu. Ciut gitu ya nyali kita. Nah, jadi kita harus menganggap bahwa saat itu saya yang paling tahu. Saat itu. Setelah itu kita harus humble lagi ya, harus jadi pribadi yang rendah hati lagi ya. Nah, yang tadi saya bilang ini agak sedikit ekstrim gitu. Waktu itu dosen saya,
ya biar kalian menghilangkan grogi itu ya kayak gitu. Ketika maju ke depan panggung atau di depan orang, bersiap mau menyampaikan informasi, bersiap untuk berbicara di depan orang, maka itu anggaplah yang di depan itu belum tahu apa yang mau kita sampaikan. Iya. Terus ini Pak Asep ada yang pernah menyarankan juga ke saya. Ibu dulu adalah beberapa kali suka menjadi MC gitu ya. Ya walaupun baru MC kelas RW gitu ya. Tapi itu jadi pengalaman berharga gitu ya buat Ibu gitu. Nah, ada yang bilang katanya salah satu caranya selain seperti yang Pak Asep sebutkan tadi adalah kita sering berlatih. Itu sering berlatih sendiri dulu nggak apa-apa depan kaca berlatih bagaimana membuka satu acara gitu ya. Nah sebelum berlatih otomatis kita harus melihat contoh dong, melihat contoh, apalagi sekarang mah mudah ya melihat contoh. Sebagai pembawa acara itu kita langsung searching di YouTube aja banyak contoh gitu. Nah kalau mau tampil kita belajar dulu sendiri depan kaca. Nah, karena pada saat kita berbicara di muka umum yang diperhatikan oleh audien itu bukan hanya intonasi suara kita, tapi juga gestur ya. Intonasi, pronunciation itu bukan hanya di bahasa Inggris, emang bahasa Inggris sih namanya pronunciation, tapi di bahasa Indonesia juga ada pronunciation, misalkan pelafalan, pengucapan kata. Mau ngomong A tapi keceletot jadi apa gitu, tijalike jadi ngomong apa gitu ya. Nah, jadi harus banyak berlatih, katanya begitu Pak Asep. Biarin nanti ada keluarga yang menertawakan kita, ih si Ganu rada kirang cina ngomong sendiri gitu ya depan kaca gitu, nggak apa-apa. Ya justru di situ sebagai wahana kita untuk berlatih untuk menjadi lebih fluent, lebih lancar lagi gitu ya. So kadang gini ditemukan ini ya. Sedikit kasus gitu ya, terutama ini pas waktu pembelajaran nih di kelas. Iya. Padahal anak-anak kita tuh berani ngomong. Iya. Berani ngomong, cuma berani ngomongnya apa tuh? Berbicara maksudnya gitu ya. Iya. Berbicara, cuman mereka tuh beraninya tuh di bangku di bangku mereka gitu. Iya. Di pas meja. Disuruh ke depan? Nah, pas disuruh ke depan. Langsung menghentikan cipta menghentikan cipta semua ya. Nah, jadi, tapi nggak ngebohong ini Pak Asep. Dulu juga kita begitu waktu sekolah. Sama sih. Ya. Jadi anak-anakku sekalian jangan rendah diri ya. Sekarang kalian masih pemalu gitu ya, masih pemalu. Ini saya juga pemalu. Malu-maluin kali Pak Asep Maya, malu-maluin gitu ya. Nah, kita juga dulu gitu. Kalau Pak Asep ngaku tuh ya. Misalkan di bangku mah kita jerewetan gitu ya, ngabodor gitu ya, bikin kelas ketawa sekelas. Tapi begitu disuruh ke depan, jangan dia semua menghentikan cipta di depan gitu, balem semua gitu ya. Nah, jadi itu semua bisa dilatih ya. Tapi alhamdulillah Pak Asep, waktu yang sekarang kelas 12 nih, waktu kelas 11 itu Ibu membuat anak-anak itu kelompok kecil per grup duaan-duaan. Yang satu jadi resepsionis, petugas humas, technician communication itu resepsionis di depan, yang satu tamu. Itu luar biasa Pak Asep, banyak sekali rencang 1 siswa-siswi SMK kita tersayang ini potensial. Dan mereka disuruh ke depan nih. Di depan. Berdua bahkan itu. Saya videokan. Saya syuting. Sekarang videonya ada, saya simpan untuk jadi contoh untuk adik kelasnya gitu ya. Itu luar biasa, banyak yang potensial. Bagus sekali mereka menjadi resepsionis. Sebenarnya mereka ini ya, kalau dalam hal masalah komunikasi. Sebetulnya mereka komunikasinya bagus, hanya perlu dilatih ya. Jangan sampai komunikasinya jerewetan, ngobrolkan cilok, cireng dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk hal yang positif, sebetulnya Ibu salut dengan anak-anak kita ya. Ini banyak yang potensial. Ya mungkin ini nanti tantangan buat kita Pak Asep, bagaimana mengarahkan mereka itu menjadi potensi mereka itu menjadi sesuatu yang punya nilai nanti. Jadi nilai tambah pada saat mereka mencari pekerjaan begitu ya. Nah, kemudian juga katanya selain tadi pada saat
mau maju ke depan audien, tanamkan di mental kita bahwa kita yang paling tahu. Yang kedua, banyak berlatih. Yang ketiga adalah banyak membaca dan mendengar. Katanya begitu Pak Asep, ya. Jadi belajar itu bisa dengan berbagai cara. Belajar itu bukan hanya berlatih depan kaca ngomong sendiri, tapi juga membaca untuk menambah pembenaran kata kita gitu ya. Kan akan membosankan kalau kita tampil di depan orang banyak. Kata-katanya diulang, itu lagi, itu gitu ya. Mungkin audien juga akan tunduh gitu ya, akan tunduh gitu ya, dan fokusnya nggak ke kita lagi gitu, atau ke acara yang kita bawakan lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ada yang nanya ini. Grooming yang tepat untuk menjadi humas seperti apa, Mi? Grooming yang tepat untuk menjadi humas. Grooming apa nih? Gestur. Tergantung gesturnya saat itu dia membawakan peran humas sebagai apa gitu. Kalau sebagai pembawa acara, ini itu banyak hal yang harus diperhatikan Pak Asep, mulai dari berpakaian, berias, ya, cara berjalan, cara mengucapkan satu kata atau kalimat gitu. Nah itu grooming itu semua jadi pusat perhatian gitu, jadi pusat perhatian audien gitu. Saya jadi teringat nih, ini agak sedikit ini ya. Iya. Kayaknya lucu nih, belum apa-apa udah ketawa ini. Lucu nih. Iya. Kita kan kalau misalkan ke supermarket nih, ya, ke Walmart, atau ke Yomart, itu kan kebanyakan kita sales ya. Sales itu kenapa sih yang dipilih itu cantik, gelis gitunya, kayak gitu. Memang ada sih sales laki-laki ya, cuman kebanyakan itu malah yang cewek gitu. Nah, mungkin ada hal yang disampaikan Mami gitu. Kenapa sih harus yang dipilihnya tuh yang bentuknya proporsional dan sebagainya, menarik gitu. Nah, sebagai laki-laki ya kita juga lumayan sih gitu. Nah, itu Pak Asep. Mungkin itu hanya kebetulan aja ya. Kebetulan yang terpilih itu perempuan yang cantik. Karena mungkin si wanita cantik itu dia memiliki kemampuan yang bagus juga, makanya dia terpilih gitu. Nah, jadi ini pemilihannya itu apakah lebih mementingkan look, good looking, ataukah kecerdasan dia? Nah, gitu. mungkin itu ada standar-standar tertentu ya, setiap perusahaan atau kayak jasa usaha retail seperti itu, mereka punya standar gitu ya. Saya sendiri kurang tahu apakah memang yang saya tahu dalam dunia marketing itu untuk siswa SMK saja yang mau masuk jurusan marketing itu ditentukan tingginya gitu. Kalau tidak salah laki-laki tinggi 160, perempuan minimal 155. Atau laki-laki 165, perempuan 160, saya agak-agak lupa ingat gitu ya. Nah, mungkin secara fisik memang mereka punya ketentuan tertentu Pak Sep ya. Tapi kalau yang mereka standarnya fisik, mereka kedepannya punya program. Yang penting fisiknya dulu, nanti mereka kita latih, kita training gitu, sehingga tidak di publik itu tidak terkesan ya mah gelis weh, tapi punten ya gitu ya. Nah, tidak terkesan seperti itu. Mereka punya program. Atau bisa jadi kebetulan eta nu garelis nu kapilih itu memang kemampuannya bagus gitu, sudah memenuhi standar gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya itu dua itu satu perpaduan ya. Jadi seorang pegawai yang ya minimal di front office itu harus ada perpaduan itu, baik secara fisik itu harus good looking, enak dilihat gitu ya. Nah, ataupun secara kemampuan komunikasi gitu ya. Terkadang kan ini pengalaman Ibu sendiri, pernah Ibu datang ke satu organisasi gitu ya. Kalau tidak salah untuk mengurus prakerin juga waktu itu. Ibu datang menuju ke front office, itu yang jaga di front office-nya cantik luar biasa gitu ya. Aduh, nggak ngajak saya nih? Sayangnya enggak ya, harusnya mengajak Pak Asep ya. Tapi begitu Ibu datang ke sana, Ibu tadi taruh acan. Kan
SOP yang dasar sekali pada saat ada tamu yang datang mendekati meja itu, apa yang harus dilakukan oleh resepsionis? Biasanya apa Pak Asep? Boleh saya bantu? Berdiri, tersenyum dan menanyakan kepentingannya, menawarkan bantuan. Itu standar dasar ya untuk menyapa tamu di awal. Tapi Ibu didiamkan Pak Asep, dikacangin, nggak ditanya Ibu teh mau ketemu siapa, ada apa, ada keperluan apa. Nah itu walaupun dia cantik, tapi membikin apa ya? Bertanya-tanya ya, tanya-tanya. Ini organisasi kok begini amat gitu ya. Di situ mungkin akan pengaruh terhadap image kantor atau perusahaan itu, pasti dong ya. Sekali lagi balik lagi ke wajah dari organisasi tersebut. Nah, sekali lagi bahwa peran humas ini apapun posisinya di kantor itu, dia adalah sebagai wajah atau cover atau yang jadi penilaian awal publik terhadap organisasi tersebut gitu. Nah, jadi sebetulnya secara fisik dan grooming atau kemampuan komunikasi itu merupakan satu perpaduan yang dibutuhkan Pak Asep sebagai petugas humas gitu ya. Pak Asep sendiri nih Ibu tanya, misalkan ketemu perempuan cantik banget gitu ya, laler pokoknya nemplok na pipina ngagolosor gitu ya. Nah, tapi ketika diajak ngobrol itu tidak nyambung gitu ya. Apa yang Pak Asep rasakan? Wah, langsung saya permisi. Langsung undur diri ya. Langsung undur diri. Nah, jadi sekali lagi ini juga buat anak-anakku sekalian yang merasa, Bu, abi mah tegelis gitu ya. Jangan. Abi mah tidak tinggi gitu. Nah, ini jangan membuat kalian berkecil hati. Jangan membuat kalian rendah diri gitu ya. Karena bisa kalian tutupi kekurangan itu dengan kelebihan kalian yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya tingkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga orang ngobrol dengan kita juga merasa nyaman, merasa enak. Tidak seperti tadi kasus yang dialami Pak Asep gitu ya, gelis ya, cantik banget, menarik secara fisik, tapi begitu diajak ngobrol itu Pak Asep langsung mundur itu. Aduh, ini pengalaman pribadi. Baik, Rencang 1, anak-anakku, siswa-siswi SMK 1 Cisarua yang Ibu banggakan, kita nanti akan lanjut, tapi sebelumnya kita simak dulu yang mau lewat ini ya. Silakan. Ya, kita kembali lagi nih. Baik, Rencang 1 107.8 FM masih sasarengan sareng Ibu Tina sareng Pak Asep anu kasep teh dina acara satu dalam pendidikan di OTKP Mejeng. OTKP Mejeng ya. Apa Pak Asep sareng Bu Tina anu Mejeng ieu nya? Iya dong. Oke, tapi satu acana ya Pak Asep, abdi bade ngahaturkeun nuhun ka Humas KBB nuju nyimak Radio 107.8 FM dina acara satu dalam pendidikan. Luar biasa. Salam nutos katampi, mudah-mudahan materi nutos disanggakeun tiasa katampinya kanggo sadayana nu ngupingkeun satuhu. Amin. Atur nuhun Humas KBB. Luar biasa. Terima kasih Humas KBB. Baik, tadi janji Ibu apa ya akan menyentil sedikit tentang keprotokolan ya Pak Iya, Asep ya. Karena tadi Humas itu sebetulnya kita mengarah ke kelas 11 ya Pak Asep ya. Sementara keprotokolan itu kita bahas secara detail itu ada di kelas 12. Kelas 12. Ini ada definisi keprotokolan sebetulnya yang kita pakai ini secara formal atau resmi kita berpatokan kepada undang-undang Pak Asep ya. Di negara kita undang-undang tentang keprotokolan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Di pasal 1 ayat 1 itu disebutkan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Jadi dia mengatur kegiatan dalam acara kenegaraan dan acara resmi ya, yang di dalamnya meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.
dalam negara, pemerintah atau masyarakat gitu ya. Jadi ini ada disebutkan ada jabatan sesuai kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat. Karena bukan terkadang ya, seringkali di negara kita ini ada satu acara resmi atau acara kenegaraan yang di dalamnya itu undangannya itu dari berbagai kalangan. Ada pejabat negara, kayak ini kali ini pejabat pemerintah. Acara kemarin upacara 17 Agustus di Istana Negara. Betul ya. Nah itu ada di situ bukan hanya mengatur tentang tata tempat, tata penghormatan dan upacara, bahkan di situ tata busananya juga diatur. Pasti lihat kan kemarin ya. Pak Jokowi pakai pakaian khas NTT. Pakaian khas NTT ya betul gitu ya. Kemudian juga ada pejabat negara yang lain pakai daerah yang lain gitu ya. Nah jadi itu ada nilai plusnya juga memperkenalkan budaya negara kesatuan Republik Indonesia ya ke publik. Secara tidak langsung gitu ya. Jadi kan mengenal. Coba kalau tidak ditampilkan dalam upacara itu, saya sendiri tidak tahu Pak Asep itu Pak Jokowi teh pakai baju naon gitu ya. Tapi dengan diperkenalkan begitu kan kita jadi sebagai publik jadi tahu gitu ya, jadi kenal. Biasanya juga kan ada pemberitaan setelah upacara itu di televisi gitu ya. Oh iya, ibu mau upacara di depan TV. Iya, hormat bendera berdua dengan suami ibu gitu ya, di video call. Karena sebagai PNS itu kan harus gitu ya. Jadi kemarin emang protokol COVID ya Bu ya? Iya, protokol COVID memang seperti itu ya. Tapi ibu nggak pakai baju NTT, ibu mah pakai baju korpri ya, cukup itu saja ya. Baik, ini ada definisi lain Pak Asep nih tentang keprotokolan ya. Menurut pedoman keprotokolan negara, protokol diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara. Jadi tata caranya, mungkin urutan acaranya, urutan kegiatannya, cara-caranya lah ya, untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapih, lancar dan teratur gitu ya. Nah, nanti ada lagi anak-anakku, siswa-siswi SMK 1 khususnya kelas 12 OTKP, beberapa definisi tentang keprotokolan. Itu sudah Ibu masukkan di blog Ibu yang Ibu tautkan linknya ke Google Classroom. Itu banyak sekali definisi. Ada menurut Wikipedia, ensiklopedia, ada menurut KBBI gitu ya. Nah, itu ada di situ semua ya. Nah, kenapa sih kegiatan itu harus diatur gitu ya? Pertanyaan pertama muncul. Padahal kita juga mungkin tahu ya, orang yang pejabat itu harus duduknya di mana gitu ya, harus dipersilahkan bicaranya kapan, duluan, belakangan gitu ya. Mungkin banyak yang sudah tahu kenapa sih harus diatur gitu. Ternyata dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini ada dirumuskan tujuannya. Ini Pak Asep ada 3 nih. Yang pertama, 1, supaya kita bisa memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan atau tamu negara sesuai dengan kedudukannya. Gitu ya. Ini jangan salah nih Pak Asep, pejabat itu dalam tata tempat aja ya. Misalkan pejabat yang paling tinggi kedudukannya sebagai pejabat negara itu kursinya itu udah ada posisinya, duduknya diatur ya? Diatur. Paling kanan itu yang paling tinggi jabatannya. Barisan semakin kanan. Nah, itu paling tinggi diisi oleh pejabat yang paling tinggi jabatannya sebelah kanan. Kemudian pejabat yang di bawahnya itu bergeser ke kiri terus. Nah, itu sudah ditentukan dan urutan tempat duduknya paling depan. Sesuai gitu. Jabatan yang jabatannya. Nah, nanti untuk pejabat pemerintah beda lagi. Urutan tempat duduknya, bangku duduknya itu beda lagi. Nah, itu ada aturannya ternyata gitu sampai ya. Sampai segitunya ya. Tapi saya salut ini yang merumuskan ini keprotokolan. Coba kalau tidak diatur seperti itu. Coba hanya Bapak Presiden datang panderi duduknya di belakang gitu kan, itu berarti kita tidak bisa memberikan penghormatan yang sebagaimana mestinya gitu ya. Penghargaan sebagaimana mestinya. Nah ini luar biasa. Dan ini. Itu pun mungkin bisa jadi citra baik juga ya, Mi? Iya, kalau misalkan ada perwakilan negara asing. Iya, perwakilan negara asing diundangnya Bapak Asep Malaysia gitu ya, diundang sebagai perwakilan Amrik gitu misalnya ya. Amrik diundang datangnya panderi main nyerek di piwarang calik di pengker gitu kan. Nah ini jadi Ibu secara pribadi ini salut yang ngatur keprotokolan ini Pak Asep. Mereka sudah mengatur sedemikian rupa
memang betul nanti acara akan jadi tertib, rapi, lancar gitu, dan mudah-mudahan lancar gitu ya dari awal sampai akhir gitu ya. Yang kedua, tujuan keprotokolan itu memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara. Jadi ada pedomannya. Ini mungkin Pak Asep kalau upacara bendera gitu ya. Yang pertama, protokol itu mempersilahkan komandan masuk ke lapangan dulu atau apa dulu. Nah, ini ada ternyata. Di sini tuh ada Pak Asep ya. Jadi ada prosedur yang harus Iya, urutan kegiatan itu sesuai prosedur gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Kan jadi nggak mentang-mentang upacara bendera, naikin bendera di payun gitu kan, bendera hungkul gitu kan, teu aya gitu ya. Jadi ini luar biasa, saya salut ini dengan yang merumuskan undang-undang tentang keprotokolan ini ya. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Oh, berarti ini Pak Asep, undang-undang keprotokolan di Indonesia ini nomor 9 tahun 2010 dia dibuat mengacu juga kepada ketentuan internasional gitu ya. Bagaimana menempatkan tamu undangan dari luar negeri, harus di mana urutan duduknya gitu, bagaimana tata penghormatan. Mungkin ini mengacu ke aturan internasional juga, pastilah ya. 3, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. So pasti dong gitu ya. Kebayang kan? Kebayang, coba Pak Asep perwakilan dari Amrik gitu ya, tidak ditempatkan, tidak diberi penghormatan, penghargaan sebagaimana mestinya gitu ya. Yang ada apa? Memperburuk hubungan ya. Nah, cuma ini berkaitan juga berarti humas juga nih ya. Iyalah, ini wajah negara kita di mata bangsa asing gitu. Iya, makanya pelajaran kehumasan ini disandingkan dengan keprotokolan ya. Kenapa? Karena memang proses keprotokolan ini merupakan salah satu hal yang harus dikuasai oleh petugas bidang humas gitu ya. Bagaimana seorang petugas humas mengarrange satu jalannya acara. Di acara itu urutan acaranya harus apa dulu nih gitu ya. Nah, itu harus dikuasai oleh petugas humas gitu ya. Bu, kalau gitu berat dong Bu. Enggak, semua bisa dipelajari ya Pak Asep ya. Semuanya ada aturannya. Jadi buat anak-anak yang passionnya tertarik di bidang keprotokolan ini, maju terus gitu ya, maju terus. Oke, kegiatan keprotokolan sebetulnya tidak hanya dilaksanakan di pemerintahan Pak Asep. Oh, bisa juga di luar? Iya, di luar pemerintahan, kayak di perusahaan swasta, misalkan mau peringatan ulang tahun perusahaan gitu ya. Ternyata itu juga ada proses protokolernya gitu, jadi nggak bisa sembarangan juga gitu, nggak langsung misalkan peresmian satu anak cabang perusahaan langsung datang TMC nggak ngomong dulu, langsung gunting pita kan direkturnya disuruh, gitu ya, disuruh dengan kedipan gitu, ayo silakan gunting pita kan, nggak begitu gitu ya. Jadi ternyata protokoler ini harus diterapkan untuk banyak kegiatan, banyak acara gitu Pak Asep. Ini ada beberapa nih ya, untuk dipakai untuk kegiatan penerimaan tamu, dipakai untuk acara perjalanan formal pimpinan, atau misalkan pimpinan mau peninjauan ke satu daerah gitu ya. Nah, itu harus ada protokolernya juga. Seperti misalkan kita akan kedatangan Bapak Gubernur ke sekolah. Nah, pasti sekolah itu menyiapkan protokoler yang formal, yang resmi gitu ya. Kemudian rapat. Nah, ini kalau MC rapat gitu ya, sering kali kita lakukan di sekolah ya. Penyelenggaraan resepsi, peringatan hari besar, hari keagamaan, apel bendera, upacara bendera, pelantikan, sertijab juga ya, serah terima jabatan gitu. Tiba-tiba nggak langsung diserahkan aja langsung, ya gitu. Bubar SK-nya ditukar gitu kan, nggak begitu Pak Asep ya. Peresmian proyek banyak dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata ini semuanya juga ada aturannya gitu, aturan acaranya gitu Pak Asep. Nah,
yang saya baca di beberapa sumber, ternyata biarpun di instansi swasta, di perusahaan swasta, itu ternyata dalam tata keprotokolan mereka mengacu juga ke sini nih, ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang di pemerintahan, hanya mungkin disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan perusahaannya, karena itu kan swasta, pemerintahan. Kalau yang undang-undang ini mengatur keprotokolan di lembaga pemerintahan. Biasanya kalau lembaga negara itu kan rigid banget ya, Mi? Iya, rigid. Tapi ini sekali lagi saya katakan, ini saya salut sekali dengan perumus Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Ini rinci sekali Pak Asep. Yang disebut tata tempat naon, harus gimana. Sampai ada penjelasannya. Sampai ada penjelasannya. Jadi yang duduk di sebelah presiden tuh siapa, di sebelah wakil presiden siapa, di sebelah menteri ini apa, siapa. Nah itu ada di peraturan ini, di undang-undang ini. Sampai rinci sekali seperti itu. Makanya ini dijadikan panduan untuk beberapa perusahaan swasta juga, pihak swasta gitu. Tapi mungkin mereka menyesuaikan dengan pelaksanaannya, urutan acaranya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, mungkin Pak Asep ya. Nah, di situ dikatakan juga Pak Asep bahwa dalam dunia komunikasi, dalam dunia public speaking itu seorang MC atau yang mengatur protokol suatu acara itu harus handal, harus cerdas. Nah tadi percaya diri. Percaya diri, berwawasan luas dan punya karisma gitu Pak Asep ya, dan harus punya kemampuan sebagai MC pasti dong, pasti gitu, pasti gitu ya. Jadi kadang mungkin Mi jadi terbesit nih, kita bisa melihat ketika seseorang berbicara itu percaya diri atau tidaknya tuh mungkin dari kata-kata yang dia keluarkan mungkin ya. Ini agak kayak saya sekarang nih ya, agak deg-degan dan lain sebagainya. Jadi sehingga yang keluar kata-katanya tuh nggak proporsional gitu, atau nggak lancar gitu. Alur. Pak Asep ini kan lagi sakit tenggorokan, jadi pronunciation-nya agak kurang. Punten ya anak-anakku, Bapak dari tadi batuk-batuk aja gitu. Padahal udah disiapin minum itu enggak. Bekal ini. Baik, ya. Jadi betul sekali Pak Asep. Jadi bisa kelihatan berarti bisa kelihatan dari ya seperti yang contoh tadi, misalkan saat dia jadi MC, dia mengulang kata-kata tertentu sampai berkali-kali, puluhan kali. Itu menunjukkan. Nah itu harus dilatih lagi, banyak membaca, banyak menonton, melihat bagaimana orang menjadi seorang MC gitu ya. Jadi wawasan kita tambah wawasan ya, harus diperluas supaya pada saat dia tampil di depan audien itu segala sesuatu yang dia tampilkan itu menarik gitu. Mulai dari pakaiannya, gestur, gerakan tubuh, intonasi, pelepelan, mengucapkan satu kata atau kalimat, itu semuanya menjadi satu kesatuan yang menarik gitu. Termasuk juga penekanan suara kali ini. Penekanan suara atas hal kata-kata yang memang diperlukan. Untuk ditekankan gitu. Gitu ya. Nah, jadi tapi ini di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini selain syarat yang tadi ya Pak Asep ya, harus percaya diri, berwawasan luas, berharisma, mempunyai kemampuan sebagai Master of Ceremony, juga ini ya ada beberapa asas-asas yang harus dipatuhi oleh seorang petugas protokoler gitu ya. Ini di keprotokolan di lembaga pemerintahan ada asas yang harus dipatuhi ya. Asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas timbal balik. Ada 4 asas yang harus dipatuhi oleh kegiatan keprotokolan di lembaga pemerintahan ya. Apa itu asas kebangsaan? Yang 4 itu pokoknya ya. Itu secara rinci bisa kalian baca di Google Classroom. Sudah Ibu lampirkan lengkap, ini satu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Itu ada di situ penjelasannya semua. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, kalau mau bertanya silakan, masih terbuka peluang bertanya di 0895 1100 10784, silakan ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 juga disebutkan bahwa keprotokolan adalah kegiatan pengaturan tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara. Tapi nggak ada tata janeta, Pak Asep. Nggak ada tata edo juga nggak ada gitu ya. Nggak ada ya. Jadi yang 3 itu, tata tempat, tata penghormatan, tata upacara. Tapi sebetulnya
di dalam kegiatan resmi yang lain itu juga ada 2 tata lagi, bukan Apa tata itu? janeta sama tata dado ya, tapi tata busana dan tata warkat. Nanti kita bahas apa sih tata busana. Pasti kalau mendengar tata busana pasti udah tahu dong ya. Tapi tata warkat apa sih? Dokumen tata ya? warkat? Dokumen ya. Kenapa ini masuk bidang keprotokolan? Nanti kita bahas ya. Nah, bagaimana cara seorang petugas protokoler? Nah, ini Ibu ingin membawakan menyampaikan sedikit lah menjadi menjadi master of ceremony di sebuah acara resmi gitu. Boleh tuh nih, boleh. Ini bisa bekal buat kalian nanti ya. Yang sekarang sudah membiasakan diri tampil di acara-acara yang skupnya kecil aja, misalkan di RW, di desa. Ini misalkan Bu, saya mah acaranya non formal, it's okay gitu. Karang Taruna gitu nggak apa-apa. Itu jadi modal nanti bisa dilatih untuk acara-acara yang formal ya. Kalau nggak salah Pak Asep, OTKP Mejen kita punya rencana ya mau ada unit produksi event organizer ya. Mudah-mudahan ya. Segera terlaksana, dilancarkan ya segala sesuatunya. Jadi nanti ada beberapa anak yang misalkan passionnya di bidang MC, itu bisa kita rekrut ya Pak Asep ya. Nah, mungkin nanti akan dilatih. Ini kadang Ibu melihat ada beberapa hal yang masih salah dilakukan oleh seorang pembawa acara. Makanya Ibu gepek gitu ya Pak Asep, pengen, bukan berarti saya tahu, cuma saya juga melihat dari beberapa tampilan di YouTube teman-teman saya yang biasa jadi MC. Oh, berarti yang seharusnya begini tuh harusnya begini gitu. Ini masih salah. Nah, ini juga menjadi bahan saya untuk belajar Pak Asep gitu ya. Ayo Mi, silakan Mi. Syarat seorang pembawa acara ini Pak Asep ya. Gimana? Pertama harus menguasai tema. Nah, misalkan kita mau jadi MC seminar, harus tahu dong minimal sehari sebelumnya. Seminar temanya mau ngebahas apa gitu Pak Asep ya. Nanti ditanya judulnya, tema acaranya itu aja bingung, masih ngelihat banner culang-cileng gitu, itu akan kelihatan sekali oleh audien. Itu kurang pas, kurang bagus gitu ya Pak Asep. Jadi padahal yang penilai terbaik itu adalah audiens ya. Iya. Segala gerak-gerik kita di atas panggung ini selalu diamati, dinilai oleh audiens gitu. Jangan salah gitu ya. Pertama menguasai tema. Jadi minimal 1 hari sebelumnya belajar sehingga pembawa acara itu akan lebih mudah dalam menyampaikan harapan acara itu nanti harus menghasilkan apa sih, mau dibawa kemana gitu audien itu ya. Yang kedua, menganalisis pendengar. Ini nih. MC harus tahu siapa yang ada di hadapan kita ini audiensnya. Audiennya siapa, dari tingkat pendidikannya, tingkat sosial gitu ya. Jangan sampai nanti misalkan mohon maaf kita menjadi MC pimpinan datang ke satu daerah yang audiennya ini rata-rata tingkat pendidikannya SMP ke bawah gitu. Terus di situ karena pengen terlihat gaya gitu ya, kita pakai bahasa yang jor-joran gitu Pak Asep. Tingkat tinggi gitu ya. Iya, bahasa tingkat tinggi malah tidak bisa dipahami oleh audien gitu ya. Nah, itu akan jadi satu hal yang percuma gitu ya. Nah, kemudian yang kedua harus perhatikan juga bahasa yang kita pakai ya, volume, intonasi, pelafalan yang jelas dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai nanti terlalu banyak bahasa Amrik-nya gitu, padahal audiennya itu tingkat pendidikannya tidak memadai gitu untuk memahami bahasa-bahasa asing itu. Malah informasinya malah nggak kesampaian kan ya. Betul. Tadi tujuan yang mas itu nggak akan nyampe gitu ya. Yang keempat ini yang selalu kita sebutkan dari awal ya. Mental dan rasa percaya diri yang tinggi gitu ya. Kemudian penampilan. Nah, seorang MC sebelum naik ke panggung harus memperhatikan penampilan diri, mulai dari cara berpakaian, cara berias, cara berdandan ya. Pakaian itu tidak harus mahal, tidak harus bermerek gitu, tapi harus sesuai dengan tema acaranya. Jangan sampai nyambung temanya. Iya, jangan sampai nggak nyambung gitu ya. Contohnya naonnya banyak lah gitu ya. Mau bawain acara seminar yang temanya formal gitu ya, tapi warnanya merah kuning hijau ceria gitu ya, di langit yang biru gitu, itu nggak pas gitu ya. Nah, jadi warna pakaian, riasan juga kalau wanita gitu ya, jangan sampai terlalu menor, apalagi kalau audiensnya ini orang-orang yang mereka itu memang mencari tingkat pendidikannya itu tinggi gitu ya, tapi dandanannya ini seperti mempromosikan produk kecantikan gitu. Nah, itu kan
akan membuat audien bertanya-tanya gitu ya, ini MC apa gitu ya. Nah kemudian juga pokoknya harus rapi lah, karena seorang pembawa acara itu diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki itu Pak Asep ya. Nah ini Ibu juga sering melihat ada beberapa kesalahan yang masih diucapkan oleh seorang pembawa acara pada saat membawakan acara gitu ya. Contohnya yang pertama menyebutkan kata yang terhormat ya. Yang terhormat penyebutan di awal misalkan kepada yang terhormat kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Bandung Barat Bapak Haji Aum Bara, kami persilakan gitu. Nah, itu kata yang terhormat itu sebetulnya yang terhormat itu hanya disebutkan satu kali untuk orang atau tamu undangan yang kita undang, yang hadir, yang jabatannya paling tinggi. Kalau yang lain apa tuh disebutnya? Yang kami hormati gitu. Seringkali orang bilang itu yang terhormat itu berkali-kali. Padahal yang terhormat itu biasanya hanya disematkan kepada undangan yang jabatannya paling tinggi, namanya juga gitu ya. Itu terkadang yang masih salah gitu ya. Nah kemudian pada saat mempersilahkan narasumber atau orang atau pejabat naik ke atas panggung atau ke podium, seringkali orang masih bilang kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Sering ya Pak Asep mendengar itu ya. Yang dipersilahkan siapa? Waktu dan tempat. Kalau misalkan saya jadi pejabat atau diundang untuk bicara, diam Ibu mah mau jalan ke depan gitu. Orang waktu dan tempat yang dipersilahkan gitu. Jadi gimana yang betul? Sebutkan aja namanya atau jabatannya, namanya ya. Kepada yang terhormat Bapak Asep Lesa kami persilahkan gitu. Itu yang paling tepat ya. Kemudian juga itu kadang-kadang yang jadi kebiasaan sih, Mi. Kebiasaan ya. Yang kebiasaan, udah umum gitu ya. Kadang kita jadi ikut-ikutan juga gitu. Jangan ikut-ikutan Pak Asep ya. Nah, rencang 1 anak-anakku jangan ikut-ikutan ya. Jadi bukan kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat kan nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, baik. Kesalahan yang lain ini kata persilahkan sebetulnya nggak pakai hak Pak Asep. Jadi persilakan. Ini ada kata dasarnya silakan. Di KBBI itu ada gitu ya. Jadi bukan kami persilahkan, bukan gitu ya. Kemudian ini pada saat closing acara nih. Ini dulu nggak tahu yang mencontohkan ini siapa dulu. Pada saat menutup acara masih ada keluar kata-kata kalau ada salah-salah kata gitu. Nah ini perasaan dulu pelawak deh yang ngomong gini gitu ya. Cuman Ibu lupa lagi gitu. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Nah jangan begitu. Ada sih saya pernah dengar. Ya pernah dengar ya Pak Asep ya. Nah jadi bagaimana yang betul? Pas closing gitu ya. Pas closing. Ya misalkan ini contoh saja ya. Demikian tadi seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya Tina Sudari sebagai pembawa acara pada kesempatan ini, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon dimaafkan. Jadi bukan kalau ada salah-salah kata gitu ya. Nah mungkin kalau untuk acara yang non formal mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau untuk acara formal janganlah, jangan sampai keluar itu gitu ya. Nah anak-anakku untuk regulasi ini sama ini KD kedua bab 2 ini di kelas 12 tentang regulasi. Kalau tadi yang kelas 11 kan regulasi bidang kehumasan. Nah kalau kelas 12 ini regulasi bidang keprotokolan. Jadi undang-undang yang mengaturnya adalah seperti yang Ibu ulang-ulang tadi sebutkan di awal adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Kalau kalian pengen tahu apa sih tata tempat, tata upacara, tata penghormatan itu ada di situ semua gitu ya. Asal jangan nanya tata janeta udah nikah itu Pak Asep sekarang ya tata janeta. Saya nggak tahu itu. Ada tata busana juga, tata warkat. Ini waktunya cukup nggak ini Kang? Kita bahas ini tata warkat nih hari ini nih. Tata warkat kita untuk sudah ada yang kedap-kedip ya sama kita ya Pak Asep ya. Berarti ini lanjutannya nih. Yang lanjutan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tata busana, tata warkat. Ini kita bahas nanti, di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya ya. Hatur nuhun ya rencang 1 luar biasa. Ini sebetulnya ada 4 pertanyaan Pak Asep yang masuk ini. Ada 4 pertanyaan tapi waktunya sudah
almost off gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya atur nuhun tina saneskanten perhatosanana rencang satuhu mugi urang tiasa pendak deui nya di acara gelombang nu sami. Dan semoga diskusi kita ini ada manfaatnya buat semua dan bisa juga menambah wawasan untuk rencang satuhu siswa-siswi SMK 1 Cisarua ya. Jangan lupa selama masa pandemi ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan. 3M. 3M naon tah? Mencuci tangan. Oh, kirain menguras. Ya, mencuci tangan. Menjaga jarak. Satu lagi apa? M1 lagi? Menikah? Oh, bukan. Memakai masker nih. Oh, memakai masker. Oke, siap. Mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Selalu semangat ya rencang satu. Amit pungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.